Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Mitra Birawa. Ini berarti waktunya buat kalian ikutin obrolan seputar UMKM bareng sama Tama Ramadan dan juga nanti tamu Tama yang bakal sharing seputar usaha-usahanya. Sebenarnya banyak sih, dia tuh multi talent. Oke, dan acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan juga LPPL Radio Abirawa FM Batang. Dan inilah Bincang Batang Podcast Spesial UMKM. Oke, langsung aja deh ya. Kita bakal sapa Nyonya yang sudah ada di samping Tama ini. Aduh. Ini sebenarnya, ini nanti mungkin Mitra Birawa gak kaget. Ini siapa yang jadi bintang tamu, siapa yang jadi hostnya. Oh gitu ya? Enggak, aku tidak akan membajak, tenang saja. Kan belum apa-apa aja udah kayak gitu. Iya, aduh, diam dulu. Oke, kita udah kedatangan Mbak Melia. Mbak Amelia. Oke, langsung aja deh ya. Ini dia Mbak Amelia. Beliau merupakan salah satu wanita yang bergerak di bidang UMKM dan juga bidang-bidang lainnya. Apa aja nanti bakal kita ulik lebih dalam. Yang pasti kamu harus tonton. Oke, langsung deh kenalin dulu deh Mbak Amelia sama Mitra Birawa nih yang udah menunggu acara ini. Oke, pertama-tama aku nyapa Mas Tama dulu. Halo Mas Tama. Kita masih puasa ya? Masih puasa, kita kayak nge-MC apa gitu ya. Siapa gitu ya. Dan untungnya hari ini produk saya bukan makanan, jadi nggak ngiler ya. Betul, itu request saya. Pokoknya puasa jangan. Jangan dulu gitu. Oke. Halo sahabat Birawa sekalian dan sahabat Mitra ya. Dan orang teman-teman yang ada di Batang deh. Aku nyapanya apa nih teman-teman yang ada di Batang semuanya dan di sekitarnya. Saya Amelia Melita, owner dari Melita Handicraft ya, Mas Tama ya. Yang ini lahir di Batang. Baru aja, ini produk pandemik. Oh, produk pandemi. Iya, bener banget. Yang lain pandemi pada susah, dia malah ngeluarin produk gitu ya. Launching sendiri gitu ya. Oke. Ini apa? Saya mau dibuka dulu maskernya. Buka nggak apa-apa lah ya. Ini promo juga sih sebenarnya dulu nih, dilihatin dulu gitu. Iya. Itu kalau prakteknya dipakai, ini tetep produknya ya. Gitu ya. Tetap ngiklan ya kalau mama. Oke, ini alamatnya di mana sih, Mbak? Ini kalau untuk tempat produksinya sendiri, ini ada di desa Mas Tama. Di desa. Wah, ini Mas Tama pernah jalan-jalan nggak nih ke arah Bandung, Bandar Gunung? Bandar Gunung. Belum sampai bandarnya sih ya, itu di daerah Sendang namanya. Oh, Sendang. Sendang Kidul, Wonotunggal. Itu ada satu desa ya, mendaki gunung lewati lembah. Tepatnya di sana ada ibu-ibu pengrajin yang bergabung sama Melita Handicraft. Dan dari situlah kita lahir membuat produk-produk itu komunitas Ninja Hattori atau gimana? Iya, mungkin jenisnya ya. Kan kita pakai masker kan, jadi kayak ninja kan. Mendaki gunung lewati lembah. Ya. Tapi bener loh Mas, itu memang kayak gitu tempatnya. Oke, berarti masih di desa Sendang. Iya, produksinya di sana. Cuman untuk display sendiri saya ada shop di deket sini, deket radio dong, di Jalan Dr. Wahidin juga di Kauman, tepatnya di depan kantor kelurahan Batang. Gitu. Kauman maksudnya. Oh, sebelahnya itu yang buat ngebul-ngebul itu. Yes. Nggak pernah lihat gitu ya. Nah, itu dia makanya harus dikenalin dulu ya. Oke, asik ya. Ya, inilah ya, semoga ke depan kayak gini terus. Ngobrolnya banyak. Mas Tama jangan pergi ya. Aku jangan ditinggalin dong. Display sendiri aja deh, Mbak. Ya gitu ya ampun. Oke, nah kalau ini kan produk pandemi nih. Nah, sebelumnya itu kesibukannya apa nih? Ngapain gitu ya? Iya. Harus dibuka nih di sini nih. Iya, apa misalnya gitu. Cari kelereng atau cari layangan, nyari ikan di kali. Aduh, agak antara senang sedih gitu ya menceritakan masa lalu ini. Jadi saya ini menurut saya adalah salah satu korban pandemi juga. Gitu. Tapi korban yang menyenangkan mungkin. Korban ya. baik. Korban yang baik. Jadi dulu saya sendiri 8 tahun Mas Tama, saya jadi dosen di China. Wah, dosen. Bu dosen. Iya, Bu dosen ya. Aduh. Biasanya tuh menghajar anak-anak gitu ya. Kebetulan dulu kita ada kerjasama gitu, kerjasama luar negeri, dan saya 8 tahun di sana mengajar mahasiswa China. Ketemu sama Tong Samcong nggak, Mbak? Alhamdulillah ketemunya itu Boboho ya. Jadi di sana ngajarnya bahasa Indonesia dan budaya Indonesia gitu. Jadi aslinya memang kayak gini ya, suka ngomong gitu. Iya. Terus selain itu?
8 tahun di sana mulai dari kapan tuh, Mbak? Berarti mulai dari tahun 2010 sampai 2014. Saya sama suami pergi ke sana ya, ke China, tepatnya di Guangxi. Ada beberapa tempat sih, ada Guangxi, ada Hainan. Pas pandemi ini nih ceritanya nih, cerita langsung ya. Aku langsung urut cerita nih. Aduh, ceritanya tragis gimana gitu. True story-nya. Jadi nggak tahu nih pemirsa mungkin agak-agak sedih atau gimana dengarnya. Pulang ini sebenarnya pulang untuk liburan. Gitu. Akhir Desember sebelum pandemi itu kita pulang buat liburan, dan memang niatnya kembali lagi karena memang kita masih ada kontrak ngajar di sana. Dan ternyata pas Januari awal itu kita baru dapat kabar bahwa ada pandemi di Wuhan. Iya. Rame-ramenya itu ya. Dan posisi kita udah di sini nih. Otomatis kita nggak bisa balik dong. Iya, gitu. Betul. Dan ternyata nggak bisa baliknya itu bukan sebulan 2 bulan, sampai sekarang gitu. Bingung kan mau ngapain nih? Aduh, biasa di sana ngajar atau ngapain, berdua lagi sama suami nih mau ngapain? Dibilang kita orang Batang ya orang Batang, tapi kan istilahnya karena lama di sana ya, jadi istilahnya baru mengenal semuanya gitu. Dan beda lah 8 tahun di sana terus pulang masih beda. Beda apanya ya? Maksudnya kultur di sana. Kulturnya kira beda ngomongnya gitu. Makanya ternyata bawa suami ke Tiongkok juga. Iya. Ketularan ada Tiongkok. Ada Tiongkoknya ya. Banyak juga ya. Jadi gitu Mas Tama. Aduh. Jadi nih sampai kemudian di desa Sendang ini nih tempat mertua sih ya, tempat mertua kita di sana, melihat keadaan di sana pada awal pandemi di Indonesia kan cukup heboh ya. Betul. Cukup heboh nyari masker nih. Waktu itu saling berebut masker kesehatan ya nggak sih? Sampai ada yang numpuk-numpuk tuh, yang menimbun gitu. Akhirnya kita kalau mau beli tuh mahal, susah segala macam. Terus saya melihat ada orang-orang juga jualan masker itu ya. Ada yang dari perca yang menurut saya juga belum standar, masih selapis atau kayak gitu. Akhirnya saya pikir oke, kita nggak usah nunggu yang ini deh, yang masker kesehatan deh gitu, karena masih memang susah banget kan. Akhirnya saya buat masker kain itu. Oh ya, dan kebetulan ada ibu-ibu di sana. Kebetulan ibu-ibu di desa Sendang itu kebanyakan mereka adalah penjahit konveksi. Oh gitu. Pada saat pandemi awal itu Mas Tama, nah ini efek yang sangat menyedihkan kalau menurut saya ya. Pada awal pandemi itu sangat nyata sekali. Mereka biasanya dapat jahitan itu dari batik-batik dari daerah Pekalongan. Kemudian pada saat itu istilahnya apa, sangganan ya? Sanggan ya. Dan akhirnya mereka nggak dapat itu gitu, stop, nggak ada kerjaan. Nah terus ada satu ibu gitu, Mbak Mel mau buat apa nggak, baju nggak? Karena sebelumnya walaupun saya di China, saya juga di sini punya produk batik. Makanya dulu namanya Melita Batik gitu. Saya juga yang mana gitu ya, mana batiknya gitu. Jadi dulu tuh batik gitu, memang concernnya di batik, tapi setelah pandemi saya stop. Terus kemudian ibu-ibu, ada nggak kerjaan Mbak Mel buat kami gitu. Saya pikir kalau misalnya baju pada saat itu orang yang di atasnya saya aja pada collab ya, pada tutup gitu, saya ibaratnya terjun bebas nih kalau misalnya kayak gini. Ya udah saya bilang bunuh diri lah, udah kita buat yang kecil-kecil, ibu mau nggak? Saya bilang kalau buat masker dulu mau nggak gitu. Oh ternyata mereka mau. Nih tapi nih saya nggak bisa janjiin omsetnya berapa, bisa dapat banyak atau enggak, tapi saya janji mau promosiin, saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita buat prototipe satu, saya buat sendiri aja nih, buat hias-hias biar beda dari orang lain nih. Kita buat kayak gini-gini Mas, kayak dipayet-payet gitu, ada hiasannya. Model awal kayak gini nih, ya ampun ya, biasa banget gitu, gede banget gitu. Menarik ini, sama sekali. Iya, kalau bukan kebutuhan mungkin nggak akan tertarik. Tapi awal pandemi kan penting banget ya, jadi 3 lapis. Terus di dalamnya tuh masih ada buat masuk tisu lagi Mas. Kan. Engepnya gitu ya. Bukan tisu lagi, mungkin duit juga bisa. Iya, duit juga bisa nih simpan di sini gitu. Pada awal mulanya tuh kayak gini nih, kayak gini bentuknya. Terus kayaknya kok kurang asik ya. Akhirnya saya apalagi cari-cari lagi di Google, saya hias lagi karena saya biasanya juga memang di butik ya, jadi suka jahit-jahit juga. Ternyata saya buat payet, saya buat prototipe satu, karena juga melihat teman-teman saya nih males awal-awal tuh, males nggak mau pakai masker, katanya pengap terus nggak cantik, kayak gitu. Padahal kadang bisa menutupi sesuatu yang
kekurangannya. Iya, makanya nanti nggak kelihatan cantik dong Mbak Amel. Oh, kalau nggak kelihatan cantik saya pikirnya berarti maskernya harus cantik dong. Cantik. Nah gitu, minimal harus sesuai dengan pakaian. Nah gitu dia, makanya jadi habis itu saya buat yang masker yang ada payetnya. Ibu-ibu juga saya latih tuh, para remaja yang ada di Sendang beberapa saya latih. Ada yang takut juga megangnya tuh, aduh Mbak Amel ini gimana gitu kan. Akhirnya mereka mau tuh produksi yang seperti itu. Saya buat 1-2 mereka seneng. Teman-teman dulu akhirnya, oh ini kenapa nggak dijual aja gitu, kata teman. Akhirnya saya buka di online shop juga. Dan dari situlah mulai berkembang. Sampai sekarang berapa orang itu Mbak yang ikut Mbak Melita? Ikut di Ninja Hattori ini ya? Iya, komunitas Ninja. Komunitas yang bikin produksi masker. Untuk menjahit sendiri ada sekitar 3 orang. Untuk pemayat sendiri ada sekitar 4 atau 5 orang. Itu langsung di tempatnya Mbak Melita? Iya. Tapi itu juga tergantung, kalau misalnya permintaan lagi banyak nih, kita tambahin lagi orangnya tuh. Gitu. Berarti menyesuaikan permintaan pasar juga. Betul, tinggal jauh tetangga aja gitu. Betul ya. Itulah salah satu fungsi dari UMKM adalah meningkatkan perekonomian warga sekitar. Betul sekali. Dan itu bisa menjadi kekuatan sebuah ekonomi sebuah bangsa sebenarnya UMKM itu, karena terbukti waktu dulu 2010 waktu krisis ekonomi global itu kan yang nggak terdampak malah UMKM. Malah yang masih survive gitu. Oke, nah itu makanya perlu kita kembangkan, dan salah satunya melalui podcast Bincang Batang ini. Gitu ya maksudnya. Set gitu ya Mas Tama. Oke gitu. Terus awal mula bikin tadi udah diceritakan ya. Karena berarti itu tiba-tiba muncul aja karena sebelum ada orang tanya mau bikin apa nih, kepikiran nggak atau punya pikiran lain? Enggak sama sekali. Bikin masker itu tuh sama sekali nggak kepikiran bisa jadi kayak gini gitu, bisa jadi usaha atau apa, enggak, cuman buat sendiri aja gitu tadinya. Tapi karena teman-teman support, terus teman-teman juga bantu promo juga, influencer Batang juga promoin gitu. Sampai akhirnya saya dijual di online shop kok dari beberapa, malah waktu awal-awal tuh luar Batang yang beli ya. Malah luar Jawa itu. Kalau orang Batang sendiri katanya, aduh Mbak isin aku Mbak nih kaya ngono kuwi, caranya heboh banget caranya. Seperti itu. Ya kalau dipakai biasa untuk keseharian sih memang agak heboh, tapi tapi kan juga ada model-model lain yang bisa dipakai biasa. Betul. Ada yang polos juga kita siapin. Dan akhirnya berdasarkan ritmenya, kemarin kita fase awal itu yang pandemi awal itu rame sampai Lebaran. Nah, kalau musim-musim mau Lebaran kayak gini nih, emak-emak, ibu-ibu biasanya ya, kakak-kakak itu suka tuh ngoleksi yang kayak gini-ginian. Betul. Kadang pesen nggak? Misalnya ini orang udah beli baju nih, Mbak pesen dong yang bikin kayak ini yang matching dengan bajuku. Banyak Mas, banyak banget. Jangankan matching sama baju, katanya pokoknya harus matching sama ininya, sampai permatanya tuh harus kayak gini-gini. Itu banyak. Banyak ya. Ya, tapi kita sebagai UMKM menurut saya, apalagi saya UMKM baru, itu tuh kayak kita tuh kalau customer tuh adalah raja. Jadi kita harus, walaupun itu susah gitu, kita coba ngelayanin sepenuh hati walaupun cerewet gitu harus gitu, diturutin aja gitu. Karena memang yang kekuatannya dari pasar juga. Betul. Kalau permintaan pasar nggak diturutin nggak selesai. Nah, siapa yang mau beli gitu kan? Benar. Dan itu posisinya kita nggak bisa keluar kan Mas. Jadi kita berbeda dari rumah dan online gitu, Jadi kita komunikasi sama customer tuh ya lewat HP aja. Kalau gini udah puas belum Bu gitu. Gitu. Kalau mereka udah puas, udah oke, baru kita packing, baru kita kirim. Oke. Sehari bisa bikin berapa buah? Nah, kalau di awal-awal itu memang permintaan banyak banget ya, karena kebutuhannya juga banyak gitu. Itu sehari bisa sampai 30-50 pieces. Cuman kalau jahitnya ya. Tapi kalau mayatnya itu paling kita maksimal 30-an gitu. Karena agak ribet juga. Iya, handmade soalnya. Handmade, betul. Nah, kesini Mas Tama, fasenya berbeda. Fasenya orang tuh udah kenal namanya corona. Betul. Ya kan, sudah terbiasa dengan corona ini, sudah beradaptasi lah. Akhirnya permintaan itu lebih ke arah yang kayak, oh ini segmennya adalah ibu-ibu yang mungkin untuk kondangan atau pesta seperti lebih itu. Untuk fashion lah ya. Untuk fashion, akhirnya di sana banyak permintaan sesuai tema. Nah, banyak permintaan yang untuk kayak pengantin gitu. Jadi kesini tuh banyak permintaan yang custom order, yang itu kalau kita untuk pengantin kita khusus biasanya 1 minggu kita baru bisa, paling cepet tuh 1 minggu karena detailnya lebih banyak. Betul. Gitu. Menyesuaikan dengan gaun juga kan Mas. Iya, betul sekali. Kenapa dulu belum tahu ya? Iya. Jadi kapan kemarin? Kemarin. Oke, nah itulah ya cerita dari Mbak Amelia tentang bagaimana
beliau itu tiba-tiba kepikiran karena mungkin kalau Tama lihat dari rasa simpati dengan masyarakat juga. Ini bagaimana biar kita bisa bareng-bareng berdaya lah di musim pandemi ini, dan setelah itu malah jadi ini hikmah dari pandemi. Jadi peluang. Nah, iya. Itu sebenarnya gini loh Mas, pada awal-awal pun juga saya sebenarnya membuat seperti ini tuh, kalau orang di luar negeri tuh ada yang namanya seniman. Kalau misalnya ada sesuatu apa, mereka kayak mengeluarkan ide seninya hanya untuk berkarya aja, menunjukkan rasa simpati seperti itu. Nah, di awal pun juga saya seperti itu. Saya mau buat seperti ini sebagai tanda simpati supaya kita tuh peduli kepada kita harus pakai masker. Kayak gitu. Awalnya gitu. Oh, ternyata pas tercetus ini, bisa buat ide juga ya. Dan awal-awal pun itu banyak orang-orang yang ibaratnya ngebully kita gitu. Karena baru tahu kan sesuatu yang baru itu biasanya dibully apaan dulu. Tuh aneh banget gitu. Apaan tuh ribet banget gitu. Nah kayak gitu. Akhirnya semakin kayak gitu nih, semakin dibully kayak gini, namanya saya bilang jiwa seorang entrepreneur atau UMKM ini harus memang tahan banting dulu. Betul. Mau dibilang itu maskernya kayak apa udah biarin aja, jalan aja, bodo amat gitu. Karena resiko dari bisnis itu adalah rugi. Iya. Kalau nggak mau rugi, jangan berbisnis. Betul. Tapi kan selain itu juga nanti manfaatnya juga keuntungan yang besar. Nah, amin. Ya. Gitu. Karena itu yang diperlukan sebuah UMKM adalah terus berkreasi, berinovasi, nggak hanya stuck pada satu titik aja, terus berkreasi. Selain bikin masker, bikin apa lagi, Mbak? Aduh, ini panjang ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau masker sendiri ini memang produknya itu tadi benar kata Mas Tama, harus inovasi. Yeah. Saya seminggu sekali waktu itu kita harus inovasi model baru. Kalau nggak customer bilang, mana nih model baru nih? Nah gitu loh. Jadi kesini pun saya masih inovasi juga, termasuk yang kayak gini loh Mas Tama. Kayak kita buat face shield gitu ya. Itu kan kalau cuma masker aja udah masker aja gitu. Kita nggak kepikiran untuk ke face shield. Oh ternyata kesini orang lebih ada yang suka pakai face shield. Yaudah kita buat face shield kayak gitu. Inovasinya seperti itu, harus inovasi terus. Kalau nggak inovasi, nggak posting, it's mean kamu bye-bye gitu. Yes. Ini rajin berpromosi. Kan juga posting kan gratis. Iya benar, posting tiap hari minimal di status kita dong. Minimal di status. Karena lebih sering kita untuk posting, mungkin ada orang yang melihat jenuh. Ini kenapa posting terus, tapi suatu saat yakinlah bahwa itu akan dicari. Oh iya, kemarin ada yang jadi ingat nih, ingat dicari. Betul. Itu ya, termasuk sebuah program ataupun apapun produk harus sering-sering diupdate, diposting di sosial media. Ini juga untuk menyemangati sih Mas. Kebetulan teman-teman saya ibu-ibu semua ya, ibaratnya para perempuan semua. Daripada kalian tuh setiap hari tuh nyetatus hal-hal yang apalagi pandemi kayak gini nih, banyak keluh kesah ya. Ya ampun harga cabai gini. Nah misalnya atau curhat apa gitu. Daripada saya bilang posting yang kayak gitu, postinglah hal yang positif. Hal-hal yang kayak gini yang kamu lakukan, nggak usah ngurusin orang. Posting punyamu saja. Betul. Ngapain juga ngurusin orang lain juga nggak ngurusin kita. Nah itu dia makanya kayak gitu kan, posting terus tiap hari. Kalau misalnya untuk produk ini pasarannya sampai saat ini pasarannya kemana aja? Selain di Jawa semua ya. Kalau di luar Jawa itu kita di Jawa semua. Keluar Jawa kita ke Bali, Sumatera, Sulawesi pernah, terus Kalimantan, dan yang paling jauh ini di Malaysia, Kuala Lumpur ya. Kita ada satu reseller di Kuala Lumpur di sana. Punya reseller di sana juga. Ya, jadi mereka nyebari lagi tuh ke Sarawak, ke Kucing gitu. Kadang sampai ke Datuk Siti Nurhaliza juga. Aduh, amin ya Allah. Mudah-mudahan langsung tuh. Langsung produk Batang nanti langsung melejit gitu ya. Ada itunya enggak range harganya dari berapa sampai berapa sih, Mbak? Oke, kalau yang polos aja sih itu mulai dari 10 ribuan kalau polos. Enggak mahal kan, 10 ribu aja. Tapi kalau yang mulai payat itu mulai dari 25.000 ke atas. Nah, kalau yang pengantin beda lagi nih. Ini kan nanganin kita satu biji nih ya, satu biji itu banyak permatanya itu 50.000 sampai 100.000 range-nya. Itu bisa dijangkau kan, bisa dicuci juga ya. Bisa dicuci. Nah, itu dia benar-benar Mas Tama. Terima kasih loh mengingatkan. Ini kepentingannya kita pakai masker kain itu bisa dicuci pakai. Sebenarnya ada efeknya juga ketika kita pakai masker kesehatan. Karena kan sampah akan terus menumpuk terus akhirnya seperti itu. Sedangkan kita sebenarnya harus peduli sampah juga, peduli corona juga. Jadi bingung juga nih kayak gitu. Iya, betul. Mungkin ini solusi lah gitu, alternatif. Banyak kan sih orang memilih masker kesehatan itu atau masker medis itu hanya untuk itu aja sih, untuk kayak misalnya keren ini, padahal kalau untuk efektivitas ataupun misalnya lebih fleksibel malah kain kan. Iya, betul. Pulang cuci
taruh di panas, iya, bisa sore pakai sudah berarti pakai lagi. Iya. Dan saya tuh tipikal orang yang berprinsip sekali Mas untuk masalah masker ini. Karena masker ini kan digunakan untuk kesehatan. Betul. Kita nggak bisa sembarangan pakai misalnya kain yang perca, misalnya kayak gitu yang kita nggak tahu dari mana datangnya. Terus ini harus 3 lapis dan 3 lapis pakai filter pula kayak gitu. Dan benar harus kita tes itu tuh nggak apa namanya kalau ditiup lilin tuh nggak mati gitu ya. Apinya. Karena ini untuk kesehatan orang banyak. Artinya ketika kita membuat satu produk, kita bertanggung jawab kepada apa yang kita hasilkan. Iya, jangan sampai niatnya menolong malah jadi. Betul. Jangan cuma cari keuntungan gitu dari sananya. Nah, itu bagaimana sisi kemanfaatan kepada masyarakat itu benar-benar tercipta, baik dari ekonomi maupun kesehatan. Kalau itu muncul, imun tubuh akan tinggi, corona segede apapun selesai, nggak ngurus ya. Kadang gini loh Mas Tama, ada loh yang nawar, ada nggak Mbak Amel yang murah aja sih, di selapis aja sih, gini aja sih. Oh no, saya bilang ini buat kesehatan, kita jangan main-main dengan kesehatan, apalagi kita ngejual produk, kita mengandalkan masker itu untuk kesehatan. Saya bilang. Walaupun ini alternatif ya, walaupun ini alternatif, tapi harus sesuai standar. Dan itu memang saya cari, Mas, ini yang standar harusnya apa, kainnya apa, bahannya apa, sampai segitunya loh. Jadi nggak yang sembarangan. Jadi benar-benar concern banget sama fungsi, tidak hanya untuk sekedar fashion ataupun keindahan, tapi fungsinya tidak menghilangkan fungsinya sebagai penjaga kesehatan, gitu ya. Sebenarnya usaha apapun juga harus kayak gitu ya. Harus. Yang paling penting itu seperti itu, nggak hanya nyari untung aja. Nyari untung boleh lah, tapi juga cari sisi kemanfaatan, menjaga sisi kemanfaatan itu. Iya, sebenarnya kalau kualitas udah bagus kan otomatis juga akan naik sendiri betul. Sih gitu. Ada kelasnya sendiri ya nanti. Dan masyarakat juga akan bilang, oh ini aja bagus, itu kok bagus, cari di mana? Di sana, di sana. Gitu, artinya seperti itu kan. Kualitas akan berbicara nanti. Oke, itu ya. Nah, selain ini dengar Mbak Amelia ini juga seorang YouTuber, Mitra Birawa. Ini kalau bicara YouTuber pertama itu langsung ciut. Aduh, aku langsung malu juga ini. Gimana kalau kita menghilang? Benar nggak, Mbak? Nggak juga, ini makanya saya bilang setahun ini saya di sini ini berarti dari 2020 sampai sekarang, setahun ya, tepatnya hampir setahun. Saya sama suami ini memang ada beberapa kegiatan, cari-cari kegiatan sebenarnya Mas Tama, daripada nganggur kan ya. Masuk MC kemarin ya. Aduh, ketahuan deh. Ya, untung Tama nggak datang. Iya, kalau datang lo kok Mbak ini. Oh, kan? Mbak ini gitu ya. Kok kayak kenal gitu. Enggak sih Mas Tama. Jadi sebenarnya kalau untuk profesi itu udah dari saya remaja, dari belum menikah udah ada waktu itu di Jogja. Pernah jadi penyiar juga. Oh, penyiar. Ya, ampun deh ini. Pengajar public speaking juga, ini tapi untuk anak-anak ya. Enggak lah Mas Tama, enggak lah. Kita sama-sama belajar juga, karena saya juga udah lama juga enggak nyentuh podcast. Istilah podcast kan juga sekarang ya, banyak trennya sekarang gitu loh, kayak gitu. Kalau dulu angkatan saya mah itu masih jadul ya. Mungkin tapi perkembangan teknologi juga buat kita juga harus ngikutin juga. Nah, kemarin itu saya buat apa ya? Saya bilang yang kalau orang pandemi itu biar ya itu tadi Mas, berpikiran positif terus terinspirasi sama orang-orang. Nih kayak acara gini kan menginspirasi orang-orang. Nah, waktu itu saya ketemu sama teman-teman remaja-remaja nih. Kebetulan mereka kayak lulusan SMK multimedia gitu. Kalian kegiatannya apa? Saya bilang kayak gitu. Oh, mereka tuh kegiatannya ya cuman sekedar hai aja. Saya bilang kalian buat yang manfaat dong. Ayo kita kumpul. Akhirnya saya buat komunitas namanya Eli Creative Production. Di sana kita buat event, sebenarnya event organizer, dan salah satu kegiatan rutinnya yaitu dibilang podcast, nggak podcast juga ya, kalau podcast kan harus yang bikin ya talk show ya, sebenarnya ya talk show aja, ngobrol aja dengan namanya Star of Batang. Oh, Star of Batang. Ya, Star of Batang juga mengangkat hal-hal yang ada di Batang, tapi nggak cuma UMKM, tapi ada seniman, ada UMKM juga, ada pembisnis juga. Banyak sisi ya, banyak sisi ya, betul seperti itu sih. Nanti kapan-kapan kita collab ya. Oke. Masih dikit lah saya. Baru kehilangan gitu. Berapa ribu. Tapi benar-benar ini karena usaha di tengah podcast ini udah ada brandnya, udah terdaftar belum nih Mbak? Sudah, alhamdulillah udah. Malah kita daftarnya kemarin di Semarang gitu, yang Jawa Tengahnya gitu, pengen mencakup biar lebih besar gitu skalanya gitu. Tapi di Batangnya juga udah dikenal sama, alhamdulillah Bapak Bupati kemarin juga kunjungan juga, mau loh kunjungan ke desa, alhamdulillah, wah seneng banget. Semoga nanti Bapak Bupati bisa kesini ya. Iya, amin. Kita nanti ngobrol bareng. Yuk mari. Nanti saya yang wawancarain lagi gitu. Yang bikin kontennya. Ya oke, siap. Nah, tapi Mas, setelah yang ini tadi, selain yang podcast juga agak-agak kemarin agak-agak
agak-agak ke-stop sebentar nih, masker nih agak-agak fall down, soalnya bukan karena sayanya ini, tapi karena saya ada aktivitas lain sama suami. Jadi kita di desa, masih di desa Sendang juga, kita buat namanya itu Desa Mandarin. Oh, Desa Mandarin. Oh, yang kemarin itu, yang rame-rame itu. Yang mana ya? Lagi-lagi nggak ikut. Aduh, lagi-lagi nggak ikut. Aku nggak pernah ikut, tahu gimana ya. Di sini terus sih, Iya betul. Terus gede, keluar udah gede gini. Jadi gitu Mas Tama, itu juga inspirasinya dari hal pandemi juga. Sebenarnya mau UMKM atau usaha atau apapun, saya memulainya dari, karena mungkin basicnya kita ngajar ya. Iya, lebih ke edukasi. Jadi ke edukasi, jadi mikirnya pasti ke edukasi lagi. Pada saat itu nih, saat pandemi ini, anak-anak di desa itu tuh kan sekolah online. Iya, betul. Mereka harus beli kuota, beli apa namanya kayak pulsa dan lain sebagainya, istilahnya untuk pembelajaran online. Di desa tuh susah Mas penerapan seperti itu. Mereka apalagi banyak yang kurang mampu ya, seperti itu. Akhirnya kalian belajar gimana? Mereka agak kesulitan juga. Terus mereka akhirnya pas masa pandemi itu banyak nganggurnya ya, istilahnya banyak. Guru juga mungkin agak bingung juga mengarahkannya di desa. Guru matematika gimana coba ini ya. Aljabar ini seperti ini. Gimana kabarnya? Akhirnya gini, anak-anaknya kayaknya kok malah pada, kalau anak-anak di desa tuh rajin Mas sebenarnya. Akhirnya tak kumpulin. Tadinya cuma saya sama suami ini tak kumpulin juga, dan suami juga kebetulan belajarnya di China ya, jadi dia bisa nulis sama baca tulis Mandarin. Kalau saya nggak bisa, saya ngomong doang. Nawar-nawar barang gitu bisa. Nonton drama gitu kan ya. Nanti bikinin itu bikinin apa namanya subtitle ya di bawah ya. Nah gitu Mas, akhirnya kita kumpulin anak-anak tuh di desa tuh, dan itu gratis ya, charity gitu buat anak-anak belajar bahasa. Sini buat kegiatan kalian, kalian ngumpul mau nggak kita belajar bahasa Mandarin? Mau. Akhirnya kita belajar, kita mulai itu dari bulan November 2020 ya, berarti sampai sekarang, dan itu alhamdulillah udah sekitar 50 sampai 60 anak tertampung di sana. Masih di rumah saya juga sih, jadi belum ada tempat khusus tuh belum. Kalau kegiatannya apa aja Mbak di Kampung Mandarin itu? Di Desa Mandarin ini kegiatannya yaitu seminggu sekali doang sih Mas, belajar bahasa Mandarin. Tapi ini kalau belajar kursus bahasa Mandarin itu kan mahal kalau anak-anak ya. Itu dia, makanya sebenarnya Batang ini kota yang potensial sekali. Betul. Kemarin saya juga ngobrol sama Bapak Bupati juga, di Batang ini kan akan pakai jadi bahasa Mandarin. Kota enggak. Pakai bahasa Batang ngono lho Mas. Apa? Jadi di Batang ini kan kota industri kan. Betul. Mau bakalan ada investor-investor dari negara China dong. Betul. Nah, masa depan kita nih di generasi muda ini nih. Kalau kalian nggak mau jadi buruhnya aja, nah kalian tuh ayo gitu belajar bahasanya biar ada peningkatan gitu. Translator. Iya, translator itu gajinya luar biasa loh. Betul. Sekelas asisten manager itu biasanya. Iya. Dan hampir semua produk-produk di Indonesia pun juga kan dari Tiongkok juga datangnya. Betul. Nah di Batang ini saya mau berpikir kalau mereka ke depan, kalau di desa, walaupun orang desa mereka bisa sukses, alhamdulillah kan. Kayak gitu. Jadi mereka juga semangat. Jadi kita di sana nggak cuma mengajarkan bahasa, tapi juga budayanya. Ya bahasa kan suami saya yang ngajar ya. Karena saya nggak bisa belajar bahasanya, jadi saya ngajar budayanya. Budayanya. Mengenalkan budaya, karena tiap negara, tiap daerah aja beda budayanya. Betul. Tidak artinya di tempat kayak misalnya les ataupun les privat itu juga nggak hanya bahasa yang dipelajari, budaya. Dan sebenarnya budaya itu bukan yang harus pakai buku kayak gimana ya, tapi karena saya 8 tahun di sana ya, jadi Mas udah mulai merasuk gitu ya, cara-cara mereka di sana seperti apa. Sebenarnya mengajarkan gitu tuh bukan untuk apa, tapi biar mereka tahu kalau misalnya di luar negeri itu seperti ini, ada perkembangan seperti ini. Seperti itu. Jadi ketika mereka nanti menghadapi dunia kerja, mereka udah paham nih situasinya gitu. Ya, kalau dari Kiai Haji Wahid Hasyim itu, kenalilah budaya orang lain agar budaya dan bahasa orang lain agar kamu tidak terbohongi. Betul sekali. Nah itu dia. Kita harus pinter dulu nih. Ya. Kadang kan ada yang terbalik berpikirnya. Betul. Dia datang ke sini dia harus menyesuaikan gitu kan. Dia juga harus menyesuaikan, kita harus menyesuaikan juga. Jadi banyak banget aktivitasnya ya. Gimana Mas Tama mau ikut ke Desa Mandarin? Jauh sih. Pengen sih ya ke sana nanti belajar. Saya tuh bisanya cuma kalau di rumah biasanya pakai bahasa Arab doang. Gitu, Masya Allah. Taunya selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kursiun kitabun ya. Kalau selamat siang itu bahasa Arabnya ba'da duhur.
canggih sekali ya bahasa Arabnya ya. Malam itu Mbak ada isya. Itu di kamus kayaknya nggak ditemukan. Nggak ada, itu kamus baru terbitan Kuwait. Dan menariknya Mas Tama, jika kita mempelajari bahasa Mandarin nih, sebenarnya ada banyak sekali, kalau bukan pandemi nih ya, saya berbicara bukan pandemi, ada banyak sekali kesempatan beasiswa ke luar negeri itu, termasuk ke China itu. Pemerintah China tuh banyak sekali menggelontorkan beasiswa untuk anak-anak muda di Indonesia. Tapi banyak yang nggak tahu aja gitu loh. Nggak tahu dan juga agak malas juga karena melihat bahasanya susah. Nah itu dia, sebenarnya nggak susah kalau mau belajar. Iya, paling bilangnya orang bahasa Jawa hono colok aja remedi. Orang Jawa bahasa Jawa remedi. Iya, saya juga belum lulus tuh kalau bahasa Jawa tuh. Makanya, jadi sudah mengunderestimate diri sendiri. Nah, iya gitu, sebenarnya. Oke, kalau berarti ini masih produksi terus ya untuk masih. Ya? Ini apalagi mau Lebaran nih, genjot lagi nih. Ayo ngebut lagi. Kalau kendala yang dihadapi dalam proses usaha ini sendiri apa sih Mbak, kendala yang dihadapi? Kalau untuk masker sendiri seperti kemarin ya memang mereka yang minta pengen ada produksi seperti ini kan, karena waktu itu mereka nggak ada pekerjaan nih. Nah sekarang alhamdulillah nih mereka ibu-ibu yang ada di desa itu sudah mulai rame lagi, dapat sandan lagi. Gitu. Saya sih sebenarnya turut senang seperti itu. Tapi berarti kan saya kan agak nyelip gitu ya, agak jahitin dong, gitu. Agak bentar dulu ya Mbak, ini diselesaikan dulu sangkanya. Nah akhirnya seperti itu ya. Tapi tidak masalah. Akhirnya ini untuk beberapa waktu saya juga agak ada kesibukan di Desa Mandarin. Akhirnya saya cuma open PO aja gitu. Untuk beberapa custom yang memang mau nggak buru-buru gitu, nggak ready stock banget gitu. Iya, strategi lah ya. Jadi strategi marketingnya harus jalan. Ya, jalan lagi. Betul itu. Ya karena memang yang jahit lagi rame sanggan. Iya, seneng dong. Iya. Ya, akhirnya kan mereka ada lagi pekerjaannya, perekonomian lebih bagus lagi. Iya. Saya sih malah senang seperti itu. Iya, dan ada aktivitas lain yaitu mencerdaskan yang generasi mudanya juga. Nah, itu dia. Jadi menguatkan ekonomi di para orang sepuhnya dan menguatkan intelijensi. Iya, cuca. Ngobrol sama lulusan. Ya, aduh. Jadi kayak gini ya. Kayak gitu banyak pelajaran sih sebenarnya Mas. Karena benar ternyata di hadis itu bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri China ya. Yeah. Tapi sebenarnya saya nggak nuntut ilmu sampai ke negeri China. Saya bekerja sampai ke negeri China aja, TKW ya. Jangan nuntut ya. Nggak nuntut sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak ilmu gitu. Dua alat bukti baru dituntut. Baru dituntut. Betul. Itu kenapa kok Cina nggak negara yang lain? Karena dari dulu udah terjalin perdagangan antara Cina dan juga Arab. Iya betul. Menurut para mufassirin seperti itu ya. Cheng Ho ya. Cheng Ho tuh mampir di Semarang. Ya, terus jalur sutra itu. Jalur sutra betul sekali. Jadi kemajuannya sangat luar biasa. Oke. Kalau kita bakal explore dulu nih produk-produk yang ada di sini. Jadi produknya hanya masker. Ini apa sih, Mbak? Ayo apa? Ini anduk. Anduk. Ini buat display Mas. Oh, buat display. Biasa ya kalau UMKM kecil itu kita kan posting pakai HP ya. Betul. Jadi kan harus punya yang begini-beginian, lampu kecil-kecil yang ring light kayak gitu. Berarti nggak perlu Photoshop lagi. Iya benar. Mak-mak pun juga harus pinter gitu loh, main di HP nih, smartphone tuh harus dibiasakan kayak gitu. Oke. Nah, kita bakal explore produk-produknya nih. Yuk, mari. Wah, ini banyak banget. Ini masker ya. Iya dong. Yang ini ini keren. Kalau ada maling tinggal ambil, balangin aja. Balangin. Pokoknya kalau produk Melita tuh harus ada bling-blingnya. Sudah ada ininya apa? Konektor. Iya, konektor. Mas Tama, kita mau kemana? Konektor. Ini berapa ini, Mbak? Aduh, tanya berapa? Iya dong. Tergantung Mas mau beli berapa. Kalau beli 3 nanti saya murahin. Oke. Oh gitu ya, harus betul. Satunya berapa? Jadi gini Mas, tadi saya bilang kan selalu ada inovasi. Iya. Nah ini untuk yang tren Lebaran tahun ini nih. Oh ini di bawah yang tren semua. Iya dong. Okay. Kalau yang kemarin udah nggak up to date lagi ya. Tapi kita punya yang best seller. Mana yang kemarin best seller? Mana itu? Oh kalau best seller dari tahun ke tahun ini nih. Yang sampai ke Malaysia juga ya. Ada wadahnya. Iya, harus cantik dong. Iya. Nah, ini kayak kebab, Mbak. Iya ya, kayak kebab. Pikirannya makan ya. Masih jam 10 loh ini. Enggak, tadi sahurnya kecepatan ya. Jadi nanti bukanya mungkin lebih cepat lagi sih, Mbak. Gitu. Berharap ya. Jadi kesini aja Mas, biar nggak pikir makanan ya. Iya. Kan aku jadi salvo kan. Ini nih yang produk best seller. Jadi dia ada macam-macam warna sih. Cuman maksudnya modelnya yang seperti ini. Ini yang sampai ke Malaysia juga best seller. Luar biasa. Itu berapa nih, Mbak? Ini
kan banyak permatanya kan. Ya. Ini kalau red saya harga di online shop itu 35.000. 35.000. Murah kok. Murah ya? Murah aja. Ya, bisa dicuci. Bisa dicuci pakai dan bling-blingnya itu abadi ya. Enggak luntur. Walaupun bukan emas 24 karat. Beda lagi kalau itu harganya ya. Yang penting permatanya gitu. Ya, maskernya enggak kanggu kalau tadi ada emas asli. Cuman memang ini ada perawatannya Mas, karena ini kan kita bahannya brokat. Nah, itu yang jadi mungkin pertanyaan masyarakat juga kayak gitu. Dicuci juga nanti apalagi pakai mesin cuci kan dicuci sekali hilang satu, sekali hilang satu ya. Selesai kosong. Kuncinya adalah jangan masukin ke mesin cuci, kucek pakai tangan aja cukup. Oh gitu. Tapi insya Allah saya selalu melatih, kan saya sendiri yang melatih ke karyawan ya, ke ibu-ibu sekalian untuk memayat seperti ini harus kuat. Memang harus kuat, harus ibaratnya kata orang 1 tahun 2 tahun pun masih bisa pakai ini gitu, masih kuat. Jadi cukup dicuci pakai tangan aja. Iya. Ini yang selalu ada produknya ya Mas ya. Selalu ada. Selalu ada. Terus aneka lainnya tuh banyak model-modelnya. Nah, untuk tren lebaran nggak cuma pakaian loh, ada trennya dok. Masker sekarang ya, gitu. Dulu mah biasa aja masker. Masker biasa aja. Nah, ini loh Mas, aku tuh pengen teman-teman UMKM pun juga di sini tuh kayak banyak sebenarnya di Batang sendiri banyak orang yang kreatif sebenarnya. Iya, betul. Tapi mungkin belum maksimal. Karena mungkin satu dukungan, terus juga dia punya potensi tapi bagaimana cara mengeluarkan potensi itu belum tahu. Kadang gini, para UMKM tuh ada pada titik puas gitu loh. Udahlah, udah kayak gini aja, udah laku, udahlah gini aja gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kepuasan seperti itu saja kita akan stop pada satu titik nanti. Mending kita lanjutin lagi, inovasi terus. Karena itu hal yang sangat penting untuk UMKM, selalu inovasi. Betul. Nah, inovasi lagi karena kita usaha kecil ya. Kalau kita udah besar mah gak usah diapa-apain juga orang udah kenal kecil gitu. Aja kayak gini. Cita-citanya harus besar ya. Harus besar. Ya, harus besar. Nah, terus untuk tren, aku lepas dulu ya Mas. Iya. Mau pamer dulu saat. Ini yang dengerin gak bisa dipamerin ya? Gak bisa. Nanti lihat di YouTube-nya dong. Di YouTube dong. Biar ini. Nah, kalau untuk tren Lebaran 2021 ini orang udah mulai bisa Lebaran ya. Kalau tahun kemarin kan belum terlalu bisa kan. Nah, ini kan udah bisa walaupun gak bisa mudik. Gak bisa mudik tapi bisa merasakan vibes-nya kemeriahannya. Jadi ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu silahkan dipilih loh. Saya jadi promo. Kalau pakai gamis warna apa? Ini juga warna-warna yang saya bawakan, ini adalah tren 2021. Gamisnya ini? Bukan gamis. Nggak, maksudnya apa namanya? Warna-warnanya ya. Ini yang termasuk yang saya pakai ini. Ini yang warna ungu lilac ya, lilac. Warna ungu lilac ini lagi tren 2021. Kalau kemarin lihat artis-artis tuh banyak yang pakai. Saya inspirasinya juga sih dari artis-artis juga sih. Trendsetter juga. Jadi ini nggak cuma masker seperti ini yang dihias, ada bling-bling permatanya, juga pakai pasminanya nih. Ada kayatnya juga. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu repot nyari pasminanya lagi. Udah jadi, satu paket. Udah satu paket ya. Satu paket. Luar biasa. Dan ini tadi konektornya yang saya pakai. Kalau pakai hijab pakai ini ya. Kalau nggak pakai hijab ya langsung. Bisa langsung ya. Telenga aja. Mas Tama juga bisa kalau langsung di. Nggak perlu nyari konektor lagi gitu kan. Konektor apa lagi? Nggak boleh mudik. Jadi gini, ini semuanya satu paket gini loh, nih pakai. Itu sekalian sama kerudungnya. Iya. Iya, ini bisa buat akad juga bisa, pengantin juga bisa. Nah, mau habis Lebaran biasanya banyak yang akad. Sawalan ya. Ya biasanya kayak gitu sih. Alhamdulillah kalau rezeki ada terus ya, istilahnya kalau kita mau kayak gini terus lah. Genjot terus. Kalau satu paket ini berapa sih, Mbak? Kalau satu paket yang sama pasmina gini ya, ini saya jualnya 75.000. 75.000. Udah dapat kerudung loh. Tuh, kalau harga reseller beda lagi Kakak. Silakan kalau yang mau bergabung dengan Melita Handicraft loh, saya mau banget sih di sini, ampun. Silakan hubungin Mas Tama. Wah, ini jadi reseller bedakan ini. Bingung nanti dia mau podcast apa mau jualan gitu. Gimana ya? Nah kalau ini Mitra Birawa ini Pan yang lihat di Facebook ataupun Instagram pasti pengen nih, wah kok bagus ya, mumpung masih ada waktu sampai nanti Lebaran ya, masih THR belum cair. Jadi bisa lah dilirik-lirik dulu RAB-nya tambah satu lagi. Wah gitu kan, dikalkulasi. Laporan sama suami dulu ya, ini mau beli gitu, centang. Ini buat hadiah Lebaran lah ya. Ini bisa hubungin ke mana Mbak?
Kita di Instagram ada. Instagram. Ya, di Instagram itu masih di sini ya, nanti tak cantumin. Di sini nggak ada. Gimana? Di sini apa di sini? Di sini aja. Di sini ya. Melita Batik, ya itu di Instagramnya. Ya. Jangan ke Instagram pribadi saya, nanti nggak ketemu dong. Ya jadi di situ ada produk masker kita di sana. Jadi ada juga kalau mau nanya-nanya atau misalnya mau custom, Kak, aku mau buat yang kayak gini, warna ini kayak gini juga bisa. Langsung di WA aja. WA aja. Kemana, Mbak? Di sini. Mana? Oh, di situ. Oh ya di situ ya. Oke, jadi kalau di marketplace udah bergerak di situ juga? Ya masih Instagram aja sih. Instagram, Facebook ya. Facebook aja, tapi belum marketplace yang besar belum. Di online shop aja. Online shop Shopee aja. ada. Shopee ada. Oke, jadi bisalah cari. Di Shopee namanya apa, Mbak? Sama Melita Batik. Melita Batik. Ya. Kadang nggak ada batiknya ya. Iya, itu. Ada sih Mas, kemarin kita keluarin produk juga pas hari batik, kita keluarin produk yang masker batik juga gitu. Iya. Pas hari kemerdekaan kita keluarinnya merah putih. Jadi special event. Ketupat. Ketupat iya. Oh boleh juga ya. Iyalah, inspirasi warna pandan ketupat. Iya, sininya kasih tulisan. Jaga hati, jaga lisan, raih kemenangan di hari Idul Fitri. Wah. Mohon maaf lahir batin. Nah, spanduk itu Mas. Nanti ada gambarnya Mbak Melita lagi yang gini sama suami. kita promo apalagi demo gitu ya. Lagi kampanye kali. Lagi kampanye dong. Oke, jadi sangat luar biasa inspirasi yang Tama dapetin dari Mbak Melita ini. Obrolan kali ini sangat menginspirasi bagaimana kepedulian terhadap warga sekitar, masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung karena pandemi diwujudkan dalam bentuk UMKM yang sangat saat ini dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat sangat membutuhkan ini. Dan terbukti tidak hanya masker yang model biasa, tapi berbagai macam model dan juga berbagai macam variasi. Betul. Dan selalu berinovasi karena itu adalah kunci dari UMKM. Sekali lagi terima kasih Mbak Melita atas waktunya. Dan sebelum pamitan nih, bisa disampaikan kepada mitra Birawa atau pelaku UMKM hal-hal yang mungkin perlu disampaikan, Mbak. Apa nih tips dan trik? Atau nasihat atau apalah. Aduh, ya. Kalau kasih nasihat kayaknya kok banyak pesan-pesan ya. Iya. Kalau kasih nasihat kok kayaknya senior banget gitu, baru 1 tahun. Jadi kayaknya kita bukan podcast UMKM ya. Iya. Mah Ramadan. Iya, jadi kalau menurut saya terima kasih sekali Mas Tama udah diundang di sini, dikasih kesempatan ke sini. Walaupun saya tahu banget di Batang sendiri ada banyak sekali UMKM yang mulai bertumbuh dan mulai bergerak lagi, mulai survive lagi di masa pandemi ini. Cuman satu dari hal yang saya pelajari di sini, karena saya juga baru ya, banyak inovasi. Kemudian itu tadi lebih banyak peduli lagi, karena kita kan sebagai UMKM juga nggak semata-mata hanya omset dan omset, tapi kepedulian itu tadi, inovasi, kualitas ditingkatin. Betul. Karena kalau kualitas kita bagus, luar negeri aja mau ngelirik kita. Ini aja sebenarnya Mas, China aja tuh mau minta dikirimin sama Filipina, cuman saya nggak bisa ngirim ke sananya, mahal ongkos kirimnya. Kan sanggup sana. Iya, saya jangan ke sana dulu dong. Kita masih ter ini ya, jadi susah. Jadi ketika kita meningkatkan produk, siapa tahu produk kita itu bisa dilirik untuk ekspor gitu kan, seperti itu. Kenapa enggak? Itu cita-cita loh. Betul. Jangan cuma nganggap kayak barangku kan cuman ini. Nah, jangan stop di titik itu gitu. Jangan cepat puas. Intinya seperti itu, dan terus belajar, terus tingkatin produktivitasnya, dan jangan lupa nge-status, nge-story itu terus katanya gitu. Iya. Itu aja sih Mas. Kalau yang lain banyak yang lebih ahli deh kayaknya. Tamu-tamunya Mas Tama sebelum-sebelumnya kayaknya pada ahli-ahli semua deh. Kalau di sini Tama kayak junior banget. Wah, luar biasa sekali. Ini sharing pengalaman bagaimana beliau itu di Tiongkok mengajar, pulang ke rumah, sana juga pandemi, akhirnya enggak. Coba kalau berangkat sana lagi enggak ada waktu kayak gini kan. Iya betul sekali. Inilah hikmah dari sebuah jawaban atas segala doa ya. Betul. Karena Tuhan itu, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oh iya benar-benar. Karena keinginan kita belum tentu menjadi kebutuhan kita. Betul, tapi kebutuhan sekali. kita pasti akan menjadi kebutuhan kita yang bermanfaat. Ini dia motivasinya dicatat di sini nanti ya. Enggak ya? Tak potong. Satu hal lagi Mas yang saya pelajari dari negara Tiongkok ya. Itu mereka hampir semuanya tuh UMKM. Jangan dikira mereka semua besar ya usahanya. Mereka tuh dari UMKM, home industry semuanya, dan tapi apa yang mereka buat itu adalah semuanya maksimal. Mereka semua totalitas, tidak ada yang cuman
buatnya ini sekedarnya atau gitu. Itu yang saya pelajari loh. Walaupun harganya murah, walaupun ini sampai ini kata misalnya cuman kayak saya pikir cuman buat jual masker aja, ya udah kayak gini aja saya jual. Nggak perlu pakai kemasan, nggak perlu pakai apa. Nah, tapi kalau di sana tuh mereka mikirin sampai sedetail-detailnya, sampai ke kemasan, sampai ke hal-hal detailnya pun semua ada gitu. Yang nggak terpikirkan orang lain. Betul. Nah, saya berharap sih teman-teman UMKM di Batang apalagi nih bisa kayak gitu juga nih. Jadi kita bisa go internasional gitu. Nama Batang. Jadi kan event of Asia-nya kan beneran terwujud. Ya, banyak kan yang bisa diangkat dari Batang. Bisa. Batiknya, kerajinannya, apalagi juga. juga bisa diangkat. Ini juga bisa disaksikan di seluruh dunia. Kecuali yang nggak nonton sih. Kecuali yang nggak nonton ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Meta sekali lagi atas waktunya dan sharingnya. Sama-sama. Ya, Cie. Betul ya? Iya benar. Udah pokoknya yang itu aja bisa lah, bisanya itu doang. Bukan komsia ya, tapi cie. Ya benar. Ya? Betul. Oke, terima kasih sekali lagi dan Mitra Birawa. Acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang bersama LPPL Radio Birawa FM guna mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang agar bisa lebih mengangkat produk asli Kabupaten Batang sehingga mewujudkan Batang Event of Asia. Saya Tamar Ramadan pamit. Salam sayang bersama Melita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.